Hai halo Nova, selamat datang di Halia Channel. Kali ini saya akan share mengenai cara pembuatan kompos. Nah, cara pembuatan kompos itu sangat mudah loh teman-teman. Jadi sayang sekali ketika sampah dapur teman-teman dibuang begitu saja dan berakhir di TPA, bahkan ikut serta dalam menambah pencemaran lingkungan. Sayang sekali ya, padahal kalau teman-teman tahu, sampah yang paling mendominasi di negara ini adalah sampah organik yang berasal dari dapur. Loh, bukannya sampah plastik. No, tapi sampah organik yang berasal dari dapur. Bahkan angkanya sampai 57%. Ini adalah data menurut KLHK. Sedangkan untuk sampah plastik hanya 15%. Tapi kita perlu konsen ke keduanya ya. Kita perlu sekali untuk mengurangi dan mengolah sampah organik dan juga sampah plastik. Kenapa sih kita perlu membuat kompos? Yang pertama adalah karena sampah yang paling mendominasi menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sampah organik yang berasal dari sampah dapur. Yang kedua yaitu cara mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos sangat mudah dilakukan dan bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama ibu-ibu rumah tangga. Kemudian yang ketiga, produk hasil pengolahannya sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai pupuk organik, dan sayuran organik yang dihasilkan sangat sehat untuk dikonsumsi oleh keluarga, terutama anak-anak. Jika teman-teman tidak sempat untuk berkebun, pupuk komposnya bisa dijual atau bisa juga disedekahkan ke tetangga dan saudara-saudara yang memiliki tanaman di rumah. Kemudian bagaimana sih cara membuat kompos? Yang pertama yaitu membuat komposter atau alat pembuat kompos. Untuk bentuk komposter itu sangat beragam ya teman-teman. Tapi di sini saya akan share komposter yang paling mudah dilakukan. Jadi nggak perlu ribet-ribet harus beli peralon, harus pasang sana sini. Nah, cara yang paling mudah yaitu dengan menggunakan ember bekas yang ada di rumah. Kemudian dilubangi bagian bawah dan sisi-sisinya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, saya punya banyak ember ya ukuran segini. Ini dari saudara dan tetangga yang hajatan atau walimahan biasanya dapat berkat ya, dan ember ini sebagai tempatnya. Daripada nggak dipakai karena saking banyaknya, saya pakai ini sebagai komposter. Caranya tinggal dilubangi. Saya melubanginya menggunakan solder ya, di sisi-sisi sama di bagian bawah. Jadi kenapa komposter ini dilubangi? Karena agar aliran oksigen bisa masuk. Jadi ini disebut sebagai komposter aerob. Untuk komposter anaerob itu nanti hasilnya adalah pupuk organik cair, tapi kalau komposter aerob ini hasilnya adalah kompos. Komposter ini juga perlu ditutup ya teman-teman. Tapi karena ember-ember saya yang seperti ini tidak ada tutupnya, jadi saya tutup menggunakan koran atau bisa juga ditutup menggunakan plastik. Jadi nggak harus beli ember yang ada tutupnya, tapi gunakan saja ember bekas yang ada di rumah. Kemudian bisa ditutup menggunakan tutup apa saja. Kenapa perlu ditutup? Agar terjaga kelembaban dan kehangatan dari kompos, agar
agar kompos cepat matang dan bisa dimanfaatkan. Kemudian bahan-bahan apa saja sih yang bisa digunakan untuk pembuatan kompos? Yang pertama yaitu sampah organik hijau. Contohnya seperti pah dapur berupa sisa-sisa bayam, sawi, kangkung, kol, dan lain sebagainya yang mudah lapuk, yang mudah membusuk. Kemudian yang kedua yaitu sampah organik intermediate. Contohnya seperti ampas kopi, ampas teh, kemudian bonggol sayuran, kemudian kulit buah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tipe yang ketiga yaitu sampah coklat yang kaya akan high carbon. Contohnya seperti daun-daun yang sudah kering, kemudian ranting tanaman. Kalau sampah yang hijau tadi tinggi nitrogen, sedangkan sampah coklat ini tinggi akan karbon. Nah, 3 komponen ini perlu untuk menjaga komponen kompos agar cepat matang dan bisa dimanfaatkan. Nah, tadi sudah dijelaskan yaitu bahan pertama berupa sampah organik yang terdiri dari 3 tipe. Kemudian bahan yang kedua yaitu aktivator kompos. Aktivator kompos itu apa sih? Aktivator kompos itu berisi mikroorganisme lokal yang berfungsi untuk mempercepat penguraian kompos. Biasanya teman-teman saya menggunakan IM4. Ini bisa dibeli di toko pertanian. Tahu jika teman-teman tidak mau repot beli, teman-teman bisa membuat sendiri cairan mol atau mikroorganisme lokal, atau biasa juga disebut dengan POC, pupuk organik cair. Caranya sangat mudah, nanti akan saya share di video yang lain. Selain itu bisa juga menggunakan bahan-bahan yang mengandung mikroorganisme yang baik seperti Yakult, yogurt, kemudian tape, dan lain sebagainya. Selain bahan-bahan tersebut, teman-teman juga bisa menggunakan tanah loh sebagai aktivator, karena tanah juga mengandung mikroorganisme untuk mengurai sampah organik. Nah, saya biasanya menggunakan tanah bekas pakai tanaman. Jadi setelah panen, nah tanah bekas pakainya itu kan nutrisinya sudah hilang. Jadi daripada dibuang, jadi saya masukkan ke komposter dan bisa digunakan untuk menutrisi tanaman lagi. Kemudian kalau ada yang tanya bahan-bahan apa sih yang nggak boleh dimasukkan ke komposter, nah ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Untuk sampah berupa tulang, kemudian sampah-sampah hewani lain seperti kepala ikan, ayam, daging, dan lain sebagainya, sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam komposter ya teman-teman. Kenapa? Karena bisa mengundang serangga untuk berkembang biak dan menyebabkan komposter teman-teman ada banyak belatungnya. Belatung terutama larva manggut BSF di komposter teman-teman itu nggak masalah sih, karena bisa membantu proses penguraian sampah. Juga larva manggut BSF itu sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena mengandung protein yang sangat tinggi. Tapi banyak dari teman-teman yang merasa geli dan tidak nyaman dengan kehadiran belatung, termasuk saya. Jadi untuk menghindari adanya belatung, teman-teman tidak perlu masukkan sampah hewani ke dalam komposter kecuali cangkang telur. Kalau cangkang telur tidak menyebabkan kehadiran belatung, dan cangkang telur ini kaya sekali akan kalsium dan sangat bagus untuk tanaman.
Kemudian bahan lain yang tidak boleh dimasukkan ke dalam komposter adalah tanaman-tanaman yang berpenyakit ya. Jadi kalau ada tanaman yang mati kemudian berpenyakit, entah itu karena jamur atau hama, sebaiknya tidak dimasukkan ke komposter ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan jamur dan hama tadi tidak mati dan bisa menginfeksi tanaman yang diberi kompos. Kemudian apa saja sih yang dapat mempercepat proses pengomposan? Ada 4 cara untuk mempercepat proses pengomposan. Yang pertama yaitu mengumpulkan sampah menjadi satu, kemudian dimasukkan ke dalam komposter sekaligus. Jadi memasukkan sampahnya itu tidak bertahap tetapi sekaligus agar prosesnya bersamaan. Ketika memasukkan sampahnya secara bertahap, nanti matangnya tidak bersamaan dan akan semakin memperlambat proses penguraian. Kemudian cara yang kedua untuk mempercepat proses penguraian yaitu dengan cara mencacah atau memotong kecil-kecil sampah organik yang akan dimasukkan ke komposter. Jadi semakin kecil partikel akan semakin percepat proses penguraian. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan menjaga kelembaban dan kehangatan dari komposter. Jadi jangan biarkan komposternya menjadi kering atau jangan juga membuat komposter terlalu basah dan banyak genangan air. Cara agar terjaga kelembabannya bisa dengan menutup komposter kemudian ditaruh di tempat yang teduh dan terhindar dari air hujan langsung. Kemudian cara yang terakhir yaitu dengan cara mengaduk komposter secara berkala. Dengan mengaduk komposter secara berkala akan mempercepat proses penguraian. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita langsung praktek cara pembuatan kompos ya. Siapkan komposter yang sudah dilubangi bagian bawah dan sisi-sisinya. Kemudian masukkan sampah organik yang sudah dicacah. Nah, ini adalah sampah hijau. Kemudian saya masukkan sampah coklat dari rumput yang sudah kering, dan saya juga memasukkan tanah bekas pakai. Kemudian saya juga punya sampah intermediate dari ampas teh dan juga kulit buah. Kita aduk-aduk sambil potong-potong bagian sampah yang masih besar. Kemudian ada buah jeruk yang sudah membusuk. Nah, ini saya masukkan aktivator kompos yang di dalamnya ada mol atau mikroorganisme lokal untuk mempercepat proses pengomposan. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian saya masukkan sampah coklat yang berasal dari ranting-ranting pohon yang sudah kering. Sampah coklat ini kaya akan karbon yang sangat bagus untuk tanaman. Kemudian ini sampah rumah tangga yang berisi sampah hijau, sampah intermediate, dan juga sampah coklat. Jika kompos teman-teman terlalu basah dan becek, berarti perlu ditambahkan sampah coklat. Tetapi jika kompos teman-teman terlalu kering, berarti perlu ditambahkan sampah hijau atau perlu ditambahkan air. Untuk airnya juga bisa diganti dengan air cucian beras karena itu sangat bagus untuk kompos.
Saya tambahkan juga tanah bekas pakai yang nutrisinya sudah hilang. Setelah selesai, ember bisa ditutup, kemudian diamkan selama 1-3 bulan. Nah, ini contoh kompos yang sudah jadi. Kalau sering diaduk, 1 bulan juga sudah bisa panen. Kalau ini hasil panen kompos yang sudah disimpan di dalam karung. Sekarang giliran teman-teman membuat kompos di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.